Bila dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang rendah hati, itu jiwanya tenang. Mengalah, walaupun dia sudah dihina, dia mengalah, terima kasih. Walaupun dia dibuli, matur nuwun, terima kasih. Hatinya tenang, hatinya damai. Tetapi kalau dia congkak, saudara, dia merasa lebih hebat dari orang, itu banyak musuh. Saudara, kalau mencari sahabat itu tidak mudah. Kalau mencari musuh, gampang sekali. Saudara bawa batu di pinggir jalan, lempar aja, itu motor lewat, tidak lama lagi datang orang untuk melempar saudara juga dengan batu, saudara. Jadi kalau mau cari musuh itu mudah. Tetapi cari saudara, cari sahabat, itu tidak mudah. Dan kehadiran saya di Palangkaraya untuk mencari sahabat, mencari saudara. Amin. Mari saudara, kita cari sahabat, cari saudara. Karena semua orang itu berharga di mata Tuhan. Apapun agama, apapun suku, apapun status ekonomi. Saya tidak memandang status ekonomi. Mau orang berduit, tidak berduit, bagi saya di hadapan Tuhan sama. Karena yang saya cari Tuhan itu adalah kemuliaan Tuhan. Jika ada orang berpikir, Pak Abraham ini memandang ini dan itu salah, saudara. Jadi saya bukan tipe orang yang suka memandang ekonomi. Karena saya sadar juga, saya bukan dari ekonomi kelas atas. Untuk apa saya memandang orang, mencari orang kelas atas. Jadi bagi saya semua orang berharga di mata Tuhan. Suatu saat ada orang ayah, seorang bapak. Dia membeli rumah, saudara, di pinggir sungai. Dia berharap begini, Bah, jika aku nanti pelihara ikan, waduh, pasti hasilnya akan bagus. Memang pada awalnya dia pelihara ikan di pinggir sungai. Hasilnya bagus, tapi dia tidak tahu keadaan cuaca di daerah itu. Ketika ikan sudah mulai besar, hendak menuju saat-saat panen, tiba-tiba hujan deras berhari-hari, banjirlah meluap sungai itu. Dan kolam ikannya hanyut tertutup oleh banjir, saudara. Saudara tahu, ikannya lari semua. Streslah dia. Oh Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan ikan-ikan saya hanyut dan pergi keluar dari kolamnya? Dia mulai stres, dia mulai menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan memang memberkati saya, kenapa Tuhan membiarkan ikan-ikan saya pergi dari kolamnya? Dia berdoa lagi, Tuhan tolonglah berikan aku jalan keluar. Saya mau coba kali ini. Ketika hujan sudah surut, mulai kering, dia pelihara ayam, saudara. Dia mulai pelihara ayam potong. Berhasil, cukup berhasil. Awalnya dia pelihara 500 ekor, berhasil. Dia pelihara 100 ekor, berhasil. Ketika dia pelihara 3.000 ekor, tiba-tiba pada tahun berikutnya, saudara, semakin banyak, cuaca rupanya tidak mendukung. Terjadi banjir lagi. Ayam-ayamnya kena penyakit dan mati. Dia sempat hampir menyalahkan Tuhan. Tiba-tiba istrinya berkata, Pak, mari kita berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Pak, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Ketika mereka berdoa, tiba-tiba ada suara Tuhan berkata, bebek. Bebek. Apa maksudnya? Mah, aku dengar suara kata bebek. Oh, Pak, kita rubah kandang ayam jadi kandang bebek. Saudara, mulai dari saat itu mereka pelihara bebek. Ketika banjir turun, ketika air turun, banjir mulai datang, bebeknya gak kemana-mana. Bebeknya kan di kandang, saudara. Jadi mereka bersuka cita. Rupanya betul. Kita mungkin berpikir ini sial, ini penderitaan. Tapi ternyata jalan Tuhan yang terbaik. Tetaplah jadi pribadi yang rendah hati. Percaya, Tuhan pasti tolong saudara. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan dulu menyalahkan siapapun. Ketika suamimu gagal, ibu-ibu, jangan cepat-cepat menyalahkan dia. Sambut dia dengan sukacita. Pijit